Assalamualaikum, hai semuanya. Bertemu lagi dengan kita. Kali ini kita bakal jelasin materi statistika. Statistika itu apa ya? Oke, aku bakal jelasin apa itu statistika dan media pembelajarannya. Stay tune ya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuknya suatu kesimpulan. Atau bisa dikatakan juga, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan, dan mempresentasikan data. Contohnya, menghitung rata-rata nilai ujian, menentukan banyaknya siswa yang suka membolos, menghitung tingkat kepatuhan siswa pada peraturan sekolah, menghitung tingkat penularan COVID-19 di suatu lokasi, menentukan laju inflasi, dan masih banyak lainnya. Saat belajar statistika, kamu akan mengenal istilah populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Oke, populasi adalah objek yang dijadikan penelitian. Misalnya, jika kamu akan melakukan penelitian tentang pengaruh hormon steroid pada pertumbuhan ayam pedagang atau broiler, maka populasi yang dipilih adalah ayam pedagang yang dibudidayakan oleh peternak. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang bisa dijadikan sumber informasi. Misalnya, dari banyaknya ayam pedagang yang dimiliki oleh peternak, kamu cukup mengambil beberapa saja untuk kamu amati selama proses penelitian. Artinya, kamu tidak perlu menjadikan semua ayam sebagai bahan penelitian. Selanjutnya, yaitu kategorisasi ilmu statistika. Terdapat dua kategori besar dalam ilmu statistika, yaitu apa saja? Yang pertama, statistika deskriptif adalah metode untuk mengorganisasikan, meringkas, dan menyajikan suatu informasi. Contoh statistika deskriptif adalah data yang disajikan dalam bentuk histogram, diagram, dan lingkaran. Barulah kemudian dicari rata-rata, simpangan baku, median, modus, dan sebagainya. Yang kedua, statistika inferensial adalah metode untuk menyatakan keterkaitan antara kesimpulan dan populasi yang diteliti berdasarkan informasi dari sampel. Contohnya adalah bisa kamu lihat saat quick count pemilu atau pilkada. Variabel dan data. Variabel adalah sifat benda antar objek penelitian, misalnya tinggi badan, warna bunga, bentuk biji, jenis pupuk, dan masih banyak lainnya. Variabel yang bisa dinyatakan dengan angka disebut variabel kuantitatif. Contohnya, tinggi badan, berat badan, suhu, dan sebagainya. Nah, ternyata variabel kuantitatif masih dibagi menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang nilainya ditentukan dari hasil perhitungan, sedangkan variabel kontinu adalah variabel yang nilainya didapat dari hasil pengukuran. Sementara itu, variabel yang tidak bisa dinyatakan dengan angka disebut variabel kualitatif. Contohnya, warna bunga, bentuk mata, bentuk jengger, dan sebagainya. Data adalah nilai variabel dari suatu objek. Data juga dibedakan menjadi data kuantitatif, kualitatif, diskrit, dan kontinu. Pengumpulan data dan teknik sampling. Penelitian akan sahih jika tidak didasari oleh data yang sesuai. Perolehan data dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara paling umum adalah dengan survei. Survei tidak harus dilakukan secara tatap muka, melainkan bisa melalui dunia maya, contohnya telepon, kuesioner online, wawancara online, dan masih banyak lainnya. Untuk mendapatkan hasil secara efektif dan efisien, sang peneliti harus menggunakan sampel terkait variabel dan populasi. Contohnya, suatu lembaga survei akan menghitung perolehan sementara pasangan calon melalui quick count.
Dalam hal ini, lembaga survei tersebut tidak perlu menghimpun data dari seluruh Indonesia, melainkan cukup mengambil sampel dari beberapa TPS yang ada di suatu area. Namun, demikian, pemilihan sampel tidak boleh sembarangan, yang agar hasilnya bisa mewakili keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa metode sampling seperti berikut. 1. Metode sampel acak. 2. Metode sistematik. Dan 3. Metode sampling kelompok. Media pembelajaran statistika. Papan statis atau PANTI merupakan suatu media dalam mempelajari materi statistika. Alat ini dapat berguna untuk membuat kita lebih memahami modus, mean, kuartil atas, median, dan kuartil bawah dalam bentuk data tunggal. Cara penggunaannya yaitu 1. Strafon karet yang sudah dibelah menjadi 7 bagian berfungsi sebagai batang yang digunakan untuk menyatakan banyaknya data. Strafon tersebut dibelah 7 karena contoh soal yang digunakan sebanyak 7 buah data. Strafon karet tersebut ditempelkan ke pantik atau papan statistik. 2. Tuspin digunakan untuk menunjukkan jumlah data dari setiap batang atau strafon karet. Tuspin ditusukkan pada strafon karet sesuai dengan contoh soal. 3. Untuk mencari modus, maka lihat jumlah tuspin yang sering muncul dari setiap batang. 4. Untuk mencari mean rata-rata, maka retakanlah jumlah tuspin di setiap batang. 5. Untuk mencari kuartil atas, median, dan kuartil bawah, maka urutkanlah batang atau strafon karet dari yang memiliki jumlah tuspin terkecil hingga terbesar. Kemudian dapat dilihat yang mana kuartil atas, median, dan kuartil bawahnya.